Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham perbankan khususnya untuk yang syariah ya. Jadi hanya 4 saham syariah aja. Um, Seingat saya hanya 4 ya bank syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Mungkin ada yang ketinggalan, coba tulis di kolom komentar ya. Karena seingat saya hanya 4 aja yang besar ya. Jadi karena sebelumnya ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, saya tradingnya pakai syariah Pak Sunar. Sekali-sekali dong rutin bahas saham syariah ya seperti itu ya. Karena memang kalau kita perhatikan ya saham bank yang bukan syariah ya itu sudah naik tinggi ya, buku 4 ya, berlomba-lomba. Bahkan kalau kita lihat BRI dia pertama kali, kemudian disusul oleh BMRI, kemudian berikutnya lagi disusul oleh BBCA ya. Dan sekarang yang lagi berjuang adalah untuk BBNI, kemudian BNGA masih terus naik terus ya, walaupun all time high-nya dia jauh banget ya. Nah sekarang gimana Pak Sunar untuk yang bank yang syariah ya? Karena ada yang trading menggunakan akun syariah ya, karena prinsip syariah seperti itu ya. Jadi saya akan bagikan dulu grafiknya. Kalau kita lihat di sini, saya akan bahas 4. Jadi yang pertama adalah untuk BTPS. BTPS ini sebelumnya saya sudah jual, kena trailing stop, dan yang terakhir sisakan sedikit, kena stop loss juga ya waktu itu ya. Karena dia gagal turun di bawahnya 2100 ya. Nah, kemudian saya buyback ya. Jadi ketika dia mulai rebound, saya buyback untuk BTPS. Ini masih belum cuan ya, masih minus sedikit ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dia akan berjuang untuk naik lagi. Apakah masih bagus Pak Sunar untuk BTPS ini? Terakhir katanya sih laporan keuangannya agak sedikit mengecewakan seperti itu ya. Atau bahkan boleh dikatakan mengecewakan lah seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya untuk BTPS masih cukup menarik ya. Selama dia masih bertahan di atasnya swing low yang sebelumnya di sini di 2050 ya. Jadi dia masih ada harapan untuk naik lagi. Bagi yang mau buy weakness, ini masih kesempatan untuk buy boleh, karena pasang stop loss-nya di 2090 dan maksimum pakai acuan swing low yang tanggal 2 Agustus 2023 di 2050 ya. Itu untuk BTPS. Dan kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2200, Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 2340 ya. Memang kalau kita lihat di sini 2340 itu adalah resisten kuatnya. Jadi kalau dia naik kemudian gagal turun di bawah 2340 ya lebih baik pasang trailing stop-nya atau kita jual dulu ya, take profit ya. Tapi kalau sudah berhasil naik lagi kita boleh buyback ya seperti itu. Tapi kita juga jangan terlalu kaku. Misalnya kalau dia berhasil naik ke atas 2340 kita nggak berani tambah lagi atau average up karena sebelumnya kalau kita lihat, oh Pak Sunar, ini dia berusaha naik gagal loh. Ini berusaha naik gagal. Nah, di sini dia turun dari atas, kemudian dia berusaha naik terus gini ya, gagal bahkan turun lagi ya. Nah, ini berarti kan sudah 3 kali di sini Pak Sunar gagal. Nah, kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya itu gagal, belum tentu kali ini kalau breakout terus pasti turun lagi, belum tentu. Tapi belum tentu naik juga ya. Yang pasti adalah kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi kita fleksibel aja. Jadi jangan memaksakan diri selama dia masih belum kena stop loss ya berarti masih bagus ya. Kalau mau buy sekarang untuk BTPS ya yang trading atau invest pakai akun syariah ya ini masih cukup menarik. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BRIS untuk Bank Syariah Indonesia ya. Jadi BRIS bagaimana Pak Sunar? Kalau kita lihat di sini trading range-nya untuk BRIS itu lumayan jauh ya. 1545 sampai 1800. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dia berusaha minggu lalu dia berusaha naik ke atas 1700 sampai high-nya cuma sampai 1690. Dia gagal bahkan dia turun ya. Jadi dia akan testing area support 1580 sampai 1545 ya untuk minggu ini ya. Jadi Anda pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya ya. Kalau kita perhatikan low terakhir hari Jumat ya, tanggal 11 Agustus 2023 itu 1640. Jadi Anda bisa pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya kalau dia turun di bawahnya 1640, Anda kurangi posisi paling tidak 50% ya. Kalau turun lagi di bawah 1580, garis yang sudah saya berikan sebelumnya, ya Anda lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau turun di bawahnya 1580, memang di sini kalau kita perhatikan, oh Pak Sunar dia rebound loh 1580 ke atas dia rebound. Ya, ini memang sudah terjadi ngomongnya gampang. Tapi kalau dia masih di bawah 1580, sebenarnya dia resiko ya. Resiko turun bisa sampai bawah ya. Karena saya acuannya dari sini ya. Sebelumnya dia berusaha naik, dia gagal, berusaha naik lagi, gagal lagi, berusaha naik lagi, gagal lagi. Nah, selama dia masih di bawahnya 1580 untuk BRIS ya, itu kecenderungannya dia uptrendnya susah ya, bahkan kecenderungan turun atau mungkin sideways di bawah.
Atau kadang-kadang kalau kita lihat naik turun di area sekitar 1580. Jadi saran saya kalau turun di bawah 1580 ya lebih baik jual dulu, keluar dulu ya. Tapi kemudian kalau sudah berhasil naik lagi ke atasnya 1600 ya atau 1625 ya kita barusan mulai buyback ya seperti itu ya. Jadi area supportnya sekitar 1545 sampai 1580. Kalau turun di bawahnya maksimum kalau kita lihat di sini ini swing low-nya di sini di 1530. Jadi kalau turun di bawahnya 1530 saran saya itu stop loss maksimum ya, jual dulu semuanya. Nanti kalau dia sudah berhasil naik lagi, naik ke atas 1580 atau naik ke atas 1620-an ya, kita barusan buyback ya. Nah, kalau buy on weakness dikasih, kita bisa strategi buy high, sell higher ya. Jadi lebih baik aja tunggu sekalian di range-nya 1690 sampai 1800. Nah, kalau kita lihat range-nya ini sebelumnya lumayan menarik juga ya. Jadi kalau naik ke atas 1690 ke atas ya, itu dia bisa targetnya di 1800. Kalau kita perhatikan di sini ya, satu kali dikasih ya, cek ya, oke dikasih, ini dua kali dikasih, ini ketiga kalinya nggak dikasih, tapi kalau kita pasang trailing stopnya ini masih cuan sedikit lah ya, profit sedikit ya. Tapi di sini kalau kita lihat naik lagi ke atas ya, dikasih 1800. Jadi ini tiga kali dikasih ya, satu, dua, tiga. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1690, ya kemungkinan besar ini dikasih ya, seperti itu ya. Berdasarkan dari historinya sebelumnya, seperti itu ya. Jadi memang kita sih seperti yang pernah saya ajarkan sebelumnya ya, di edukasi atau gathering terakhir ya, kita jangan buy on hope ya. Jangan sampai kita lihat, oh sebelumnya ke 1800 sampai ya. Tapi kita juga jangan kaku juga, karena history itu penting ya. Karena kita kalau bicara mengenai analisa teknikal, itu salah satu fondasinya adalah history atau sejarah bisa berulang lagi ya seperti itu ya, melalui pattern-pattern atau pola-pola khusus ya seperti itu ya. Jadi untuk memprediksi masa depan itu kadang-kadang kita memang melihat dari masa lalu, tapi kita jangan terlalu kaku juga. Misalnya sebelumnya pasti 1800 sampai gitu ya. Jadi kita beli sebanyak-banyaknya aja Pak Sunar, sampai pinjam uang atau gadekan sertifikat rumah seperti itu ya. Jangan ya, karena resiko di pasar modal itu lumayan tinggi ya. Apalagi ini untuk saham syariah ya, maaf ya, jangan sampai Anda trading atau investasi di saham syariah terus Anda pinjam, apalagi pinjam terus pakai sistem bunga lagi, aduh nanti ya gimana itu ya, seperti itu ya. Jadi ya semampunya aja. Kalau dia naik ke atas 1690 itu menarik ya, jangan terlalu kaku. Oh misalnya sebelumnya Pak Snor ini naik gagal loh, naik gagal naik gagal, nah ini naik lagi, oh gagal Pak Snor. Nah, buktinya ini bisa naik lagi ya seperti itu ya. Ya memang dinamika trading seperti itu. Satu kali trading belum tentu langsung berhasil. Dua kali belum tentu. Ketiga kali, keempat kali biasanya bisa berhasil. Tapi nggak pasti juga. Kalau satu kali gagal, dua kali gagal, ketiga kalinya gagal ya mungkin Anda lebih baik coba lagi satu kali, empat kalinya kalau gagal ya pilih saham yang lainnya. Berarti mungkin Anda kurang jodoh ya, karena win rate-nya jelek banget di saham tersebut ya. Mungkin bisa pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Tapi saya hanya mengingatkan, kadang-kadang memang saya trading di satu saham, nggak selalu langsung win, nggak ya. Jadi kalau analisanya, misalnya saya bilang, oh boleh buy naik ke atas ini ya, ya boleh aja. Jadi kalau misalnya turun bukan berarti analisa saya salah atau sesat gitu ya, enggak ya, karena kita nggak bisa ngatur marketnya. Kecuali sahamnya yang nggak liquid, Anda bisa atur sendiri ya. Yang volumenya di bawah 1000 lot, Anda bisa mainkan sendiri ya. Jadi Anda beli borong, terus naik, terus Anda jual lagi, turun lagi ya, bisa aja. Ya Anda mainkan sendiri. Tapi kalau liquid ya susah ya. Anda ngatur harga saham itu susah ya. Eh, jadi jangan putus asa. Yang penting pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk PNBS. Kalau kita lihat PNBS ini mungkin bagi tipe-tipe yang slow ya. Woles istilahnya slow ya. Bahasa gaulnya woles ya. Ini PNBS sih lumayan cocok. Apalagi kalau Pak Sunar, saya coba kecil-kecilan, nggak sampai 10 juta. Bahkan mungkin sekitar 1 juta doang ya. Apa yang menarik ini Pak Sunar? Yang syariah bank, ini PNBS menarik ya. Saya masih ada terus terang aja untuk PNBS ya. Jadi juga saya mainkan juga istilahnya main ya. Istilahnya trading lah ya. Ada orang bilang jangan pakai istilah main lah, trading lah. Ya, trading lah. Mainkan maksud saya itu buy sell buy sell buy sell gitu aja ya. Jadi kalau dia naik ke atasnya 61 saya buy, kemudian turun saya jual dulu ya seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir memang saya sudah buy karena dia sudah pernah naik ke atas 61 tapi ternyata gagal. Nah, tapi belum kena stop loss saya di 58 ya. Di sini kan kalau kita lihat lu terakhir 61, saya pasang di 58. Jadi masih hold ya. Menurut saya sih untuk PNBS ini bagi yang suka trading di bawah, yang bottom fishing lah seperti itu, ini PNBS masih menarik ya. Selama dia bertahan di atasnya 58, itu stop loss saya.
Atau Anda pakai acuan swing low terdekatnya di 559 di sini ya, swing low terdekatnya. Ini memang masih testing ya. Kalau mau buy sekarang memang masih resiko, lebih baik tunggu aja dia naik ke atasnya 61 atau 63 ya. Memang dekat-dekat sih ya. Naik ke atasnya ini aja ya. Kalau kita lihat ini pakai acuan yang di sini aja ya, 64 lah ya. Uh, Kalau dia naik ke atas 4, kita barusan buy, targetnya ke 70. Ini 2 kali sebelumnya dikasih ya. 1 kali, 2 kali ya. Kalau kita mundur ke belakang ya, dia turun di banyak 70 resiko ya. Tapi kalau dia sudah mulai naik ke atas 4, 70 dikasih 2 kali. Memang di sini nggak dikasih, tapi maaf. Kalau Anda pasang trailing stop-nya ya buy 64, ini kan hanya sampai 68. Mungkin Anda kalau pasang di 67 atau 66 ya, itu masih profit sedikit lah, ya seperti itu ya. Tapi menurut saya sih jangka menengahnya atau jangka panjangnya untuk PNBS ini masih cukup menarik. Terakhir ada perbaikan fundamental kalau nggak salah ya untuk PNBS. Yang mudah-mudahan aja sukses. Kemudian kita lihat untuk Sunar Superseed ya. Jadi sebentar saya ketikkan dulu yang tadi saya bahas itu ada 4 ya. BTPS. Oh maaf satu lagi ya, maaf ketinggalan. Balik lagi ya. Bank masih 3 tadi ya. Nah, bank ini BANK, Bank Aladin ya. Ya memang kalau kita lihat dari bulanannya ini cenderung turun terus ya melanda ya. Nah, di sini ada area support psikologisnya 1100. Bagi yang sudah punya untuk bank ini, jangan lupa kalau dia turun di bawah 1100 ya Anda jual dulu semuanya. Atau pakai acuan dari swing low yang di sini 1135 ya. Karena memang masih cenderung lesu ya untuk bank ini ya. Naik pun dia nggak lama lagi turun ya. Tapi bagi yang mau buy on weakness untuk bank ini memang kalau kita lihat masih resiko di bawahnya MA20-nya ya. Kalau kita lihat kita bisa pakai acuan 1280. Jadi lebih baik tunggu aja. Naik ke atas 1280 kita barusan buy. Karena kalau masih di bawah 1280 dia kecenderungan masih testing area 1135. Jadi sekalian aja kalau mau buy weakness di bawah ya Anda tunggu aja di 1135 ya seperti itu ya. Mungkin Anda berpendapat, oh, Pak Sunar, 1135 kalau kita lihat kan ini dia turun dari rebound mantul kan. Ini turun rebound mantul. Dia naiknya lumayan tinggi ya seperti itu ya. Tapi memang masih resiko. Jadi ini khusus bagi mereka yang mungkin sebelumnya yang nggak kenal channel saham profit ya, channel saham profit mungkin barusan tahu kok yang dibahas Pak Sunar ini kok saham-saham yang sudah naik tinggi ya. Yang di bawah-bawah atau yang buy on weakness kok nggak ada. Sebenarnya ada ya seperti itu ya. Nggak semuanya yang saya bahas itu naik tinggi nggak. Ini ada tunggu aja di bawah ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia higher high ya kita bisa buy back ya. Atau kalau ini kan masih tanggung ya di tengah-tengahnya antara 1135 dan 1280 sekalian tunggu naik ke atas 1280 kita buy. Target price terdekatnya kalau kita lihat di sini high-nya di swing high-nya di 1380, kemudian kalau naik lagi ke atas 1380, kita average up, target price berikutnya di 1480. Jadi ini lumayan rapi ya, 1280, 1380, 1480 seperti itu ya. Ya terserah Anda mau pakai acuan yang mana, tapi ini kalau masih di bawah 1280 lebih baik tunggu aja. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Pak Sunar, boleh aja pakai acuan swing low-nya, stop loss-nya di 1185 dan 1135. Kalau misalnya mau hajar buy langsung ya boleh aja, tapi stop loss-nya jangan lupa dipasang ya. 1185 dan 1135. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita lihat untuk super seed-nya, kira-kira performance-nya bagaimana ya. Jadi tadi yang dibahas ada 4, BTPS, BRIS, saya ketikkan dulu ya. BTPS, BRIS, bentar. Kemudian PNBS Bank ya. Bentar. Jadi kita lihat untuk list watchlist-nya yang kedua. Karena yang dibahas hanya 4 aja ya. Ini saya coba besarkan aja. Oh, nggak usah sih, gini aja. Pokoknya kita lihat cuma bahas 4 aja ya, sampai sini ya. Jadi yang pertama BTPS, kalau kita lihat bagaimana Pak Sunar performance-nya. Memang dia 1 bulan terakhir dia masih kempes ya, lesu ya. Yang 1 bulan terakhir dia high-nya di 2350, ya kan dia testing higher high tapi dia gagal ya. Ini sebenarnya kalau untuk jangka menengahnya, selama dia masih bertahan di atasnya 40% dari range 3 bulan ya maksimum ya, itu sebenarnya masih menarik kalau mau buy weakness ya. Jadi ini MA20-nya di area 2157,5. Kalau Anda mau buy naik ke atas 2160 ya, naik ke atas MA20-nya Anda boleh buy. Ya, kalau kita lihat 2160 itu adalah high-nya hari Jumat minggu lalu ya. Jadi kalau naik ke atas 2160 Anda boleh buy.
target price berikutnya di 2350 dan 2630. Kalau mau pasang stop loss-nya, Anda bisa pasang di 2130. Tapi kalau terlalu dekat, Anda bisa pasang di 2050 ya, seperti itu ya. Atau 2100 ya, seperti itu. Jadi fleksibel sih. Trailing stop atau stop loss itu tergantung masing-masing. Saya nggak kasih acuan yang pasti itu, enggak ya. Anda bisa pakai acuan dari range-nya low-nya 1 bulan terakhir atau 3 bulan, atau pakai deret MA, atau kalau yang untuk saham fluktuasinya tinggi, Anda bisa pakai VWAP atau VWMA-nya. Jadi kalau turun di bawahnya itu ya Anda jual dulu. Ya, seperti itu ya. Untuk saham-saham yang masih di bawahnya MA20-nya ya, Anda bisa pakai acuan low-nya yang terakhir ya. Entah itu 3 bulan atau 6 bulan ya. Misalnya kalau yang buy or weakness. Ya ini BTPS masih menarik. Kalau mau buy nggak ketinggalan. Kalau misalnya mau tunggu sekalian aja tunggu breakout ke atas 2160 kita barusan buy. Jadi istilahnya itu buy high, sell higher ya. Jadi memang dulu banget ya saya pernah dikritik, oh Pak Sunar nyarankan orang kok tunggu breakout barusan buy, kok nggak buy low aja ketika dia turun dalam kita buy. Ya seperti itu ya. Ya terus terang aja saya follow the trend ya. Kalau semuanya itu buy low, sell high, nanti siapa ceritanya yang buy high-nya kita? Karena semuanya maunya buy-nya low. Kalau sudah naik high, nggak ada yang berani buy high, sell higher. Akhirnya mentok, akhirnya nggak kemana-mana itu sahamnya. Kita nggak bisa bagger, nggak bisa cuan lebih dari 100%, atau profit lebih dari 100%, multi bagger nggak bisa. Karena sudah naik tinggi, nggak ada orang yang mau beli, nggak ada yang buy high, sell higher, semuanya mau pada low semua. Jadi ada dua tipe ya, buy low, sell high, sell higher. Ya, nggak sesat, nggak buy high, sell higher itu nggak sesat, asalkan uptrendnya masih bagus. Kalau takut ketinggian ya, tunggu buy or weakness di MA20-nya, ya, atau kalau dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound lagi, mantul ke atas ya, higher high kita barusan buy. Nah, seperti itu ya, buy high, sell higher. Oke, berikutnya untuk BRIS masih menarik. Kalau kita lihat ini balonnya kempes Pak Sunar. 1 bulan kempes di bawahnya 40%, terus 3 bulan di bawahnya 50%. BRIS memang masih kempes ya, masih resiko. Tapi kalau yang mau buy or weakness, Anda bisa lihat di sini MA20-nya di 1658,75. Dia masih testing ya, masih cenderung lesu. Kalau kita lihat low terakhir dalam 3 bulan terakhir 1530. Anda boleh buy on weakness di sana atau di 1600 ya. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu dia mulai balik lagi ke kanannya. Entah itu naik lagi ke atas 40% range-nya ya, dari range sebelumnya, atau mulai dari 30% ya. Kalau buy on weakness mulai dari 30% ke atas kita buy. Ya kalau sudah punya ya memang kalau turun banyak 40% range-nya ya kita jual dulu. Ya seperti itu ya. Ini kalau mau buy on weakness to BRIS masih cukup menarik menurut saya. Karena untuk jangka 6 bulan ini masih di atasnya 50%. Ya, tapi jangan terlalu banyak ya, resiko juga karena 3 bulan terakhir ini koreksinya 6% ya. Jadi belinya bertahap aja ke atas ya. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun biasakan no average down ya, jangan ditambah lagi ya. Kalau turun biasakan pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Oke, cukup. Berikutnya PNBS ini yang khusus bagi yang suka di bawah-bawah modal kecil Pak Sunar, mungkin nggak sampai 1 juta ya. PNBS ini salah satu yang ya cukup menarik ya bagi pemula yang mau coba-coba testing ya. Ya ini lumayan. Asalkan tadi saya sudah bahas ya. Kalau saya sih masih punya ya seperti itu ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya. Anda bisa lihat low-nya selama 3 bulan terakhir di 55 ya. Itu juga low-nya selama 52 minggu terakhir. Jadi kalau sudah punya PNBS, jangan lupa pasang stop loss, maksimum stop loss-nya di 55. Turun di bawahnya 55, Anda jual dulu semuanya karena bisa sampai ke 50. Tapi selama di atas 55 ya, ini sebenarnya masih ada peluang untuk ke breakout lagi ke atas 67 karena dalam 1 bulan terakhir dia hanya sampai 67. Dia berusaha untuk tembus ke atas 71 tapi dia gagal ya. Sebenarnya masih ya cukup menarik ya. Memang fundamentalnya nggak sebagus yang BRIS ya, tapi dia masih cukup menarik lah ya. Ada perbaikan. Ini khusus bagi yang suka buy on weakness di bawah, memang masih resiko. Tapi ya high risk, high gain lah ya. Kalau kita lihat aja dari harga sekarang 61, kalau dikasih ke 71 kan ya lumayan profitnya ya. Lebih dari 10% ya. Begitu. Kalau dari high-nya 6 bulan terakhir masih ada peluang, masih ya. Jadi banyak bertahap aja, naik kita tambah lagi, jangan lupa 55 ya. Itu yang harus kita perhatikan. Turun di bawahnya 55 kita jual dulu semuanya untuk PNBS. Oke, berikutnya untuk bank masih lesu juga. Kalau kita lihat ini merah semua, strong sell ya. Ini super seed score-nya, super seed score ya. Kalau kita lihat di bawah ini ada super seed score. Itu artinya strong sell.
dari 7 indikator teknikal ya, itu di rata-rata masih strong sell. Jadi untuk bank ini kalau mau buy sekarang masih resiko. Makanya tadi saya bilang eh, sebelumnya di chat ya, tunggu naik ke atas level dari, sebentar saya coba balik lagi ke grafiknya tadi ya. Bentar. Untuk yang bank naik ke atas 1280 barusan kita buy. Buy sekarang masih resiko. Atau sekalian tunggu buy weakness di 1135. Buy weakness bukan berarti turun langsung buy. Jangan. Kalau turun langsung buy itu namanya bukan buy weakness, tapi tangkap pisau jatuh ya. Tunggu rebound masuk ke atas kita barusan buy. Ini masih resiko ya. Jadi jangan salah paham. Nah, jangan-jangan nanti salah paham. Oh, yang dibahas Pak Sunar berarti bagus langsung buy. Enggak. Karena sebelumnya saya dikritik, lupa Sunar sekali-sekali bahas saham yang lagi lesu dong, lagi downtrend. Ya ini salah satunya, tapi kita belinya di atas. Ya, ini MA20-nya aja masih di atas ya. Jadi paling tidak ya 12714,5 kan MA20-nya. Jadi paling nggak naik ke atas 1275 barusan kita buy. Karena sekarang masih di bawahnya. Jadi ini masih beresiko. Balon performance-nya juga masih kempes semua. Adapun kalau mau resiko copet-copet sekarang ya nggak ngelarang sih ya. Asalkan Anda pasang stop loss maksimumnya di low 3 bulan terakhir di 1135. Tapi saya ingatkan sekali lagi, ini sahamnya downtrend-nya masih kuat ya. Downtrend-nya masih kuat. Jadi jangan sampai Anda itu salah paham loh. Kok ngajarin beli saham downtrend? Kadang susah ya. Saham yang uptrend-nya masih kuat, ya, break all time high, buy high sell higher, nanti kalau nyangkut, ya saya yang disindir gitu ya. Kok yang di buy ketinggian? Nanti buy di tengah-tengah, sideways, oh nggak naik-naik Pak Sumar, kayak BBCA. Kalau ditanya sama apa Bang Buku 4 yang paling bagus, saya bilang Bang BBCA ya, Bang BCA, nggak naik-naik, lemot banget. Barusan aja minggu lalu tembus all time high-nya ya, 9425. Itu pun cuma naik Rp25 dari all time high sebelumnya, kalah dengan BMRI dan BBRI ya. Ya memang sideways-nya dia lebar ya, untuk BBCA ya, lama lemot gitu ya. Ya seperti itu. Tapi kalau bahas saham downtrend nanti dipikir, wih katanya follow the trend, kok saham downtrend dibahas? Ya jangan salah paham ya, kita belinya di atas. Jadi biasakan untuk saham yang strong downtrend, kita lihatnya ke atas. Jangan lihat ke bawah. Biasanya saya ditanya, Pak Sunar, ini saham ini support berikutnya di berapa? Saya tanya, Anda sudah punya tak? Enggak, saya mau beli dekat supportnya ya, support terdekat berikutnya. Ya, kalau makin turun, lihatnya ke atas. Kalau dia sudah berhasil breakout resistance terdekatnya, barusan Anda buy. Ya, jadi jangan sampai Anda itu mau murah, tapi resikonya makin dalam ya, karena downtrendnya masih kuat. Tunggu naik ke atas, breakout resistance-nya, kita barusan mulai buy. Bukan ditunggu di dekat supportnya, enggak ya. Kalau saham yang strong downtrend, itu saya lebih cenderungan buy-nya buy on breakout ya. Jadi BOB istilahnya, BOB ya, buy on breakout. Breakout dari mana? Breakout dari resistance-nya, bukan breakout dari supportnya ya. Enggak. Karena istilah bahasa Inggris itu breakout bisa tembus ke atas atau tembus ke bawah. Ya kalau tembus ke atas ya mungkin lebih baik pakai istilah break up ya. Kalau tembus ke bawah breakdown ya seperti itu ya. Tapi break up itu juga arti bahasa Inggrisnya juga bisa saja putus hubungan ya. Nanti salah paham juga artinya. Ya seperti itulah kurang lebih ya. Ini masih cukup menarik juga kalau mau bottom fishing tapi tunggu di atas ya. 1280 karena masih resiko. Yang sudah punya kalau kita lihat jangan lupa stop loss-nya ya. 1135 karena kalau turun di bawahnya 1135 dia bisa testing 1110 ya, 1110 itu low-nya selama 52 minggu terakhir. Turun di bawahnya itu, wah, ini alamat bisa sampai turun di bawah 1000 bisa jauh banget atau bahkan sampai di bawah 100 bisa ke 139 nggak Pak Sunar all time low-nya. Semua memungkinkan ya. Jadi saham itu ya bergerak ya, bisa naik melebihi dari all time high-nya, tapi juga bisa turun melebihi dari all time low sebelumnya ya. Jadi jangan terlalu kaku, yang penting pasang trade stop dan stop loss. Kurang lebih cukup sekian yang barusan kenal channel Saham Profit. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kalau ada kritik, boleh tulis di kolom kritik ya. Di kolom komentar ya kalau kritik ya. Tapi saya hanya mengingatkan aja, Anda boleh kritik, tapi jangan sampai menghina atau sesuatu yang negatif. Saya nggak suka ya. Biasanya langsung saya hapus. Bukan berarti saya itu anti kritik, enggak. Yang negatif-negatif langsung hapus gone ya, karena saya nggak mau memberikan selainnya itu merusak suasana lah. Ya ada aja orang yang berpikiran negatif, selalu ada ya seperti itu ya. Ya tapi nggak banyak lah. Misal biasanya sih komen negatif itu paling 1 minggu 1 kali gitu ya seperti itu ya. Jarang sih kalau 1 minggu sampai 5 kali 6 kali jarang, atau
Mungkin orang yang sama pakai akun yang berbeda bisa, tapi sejauh ini hanya satu orang aja lah, ada aja yang kritik yang negatif banget ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Di akhir video, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video yang lainnya untuk minggu ini, 14 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2023. Tetap semangat. Terima kasih banyak. Sekian.